Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Sahabat MI yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menghirup udara di mana kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan puasa Ramadan yang semoga selalu mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir Ramadan nanti. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya untuk mengikuti dakwah beliau sampai akhir zaman yang kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah. Sahabat MI yang insya Allah dirahmati Allah, terima kasih saya di sini diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit kultum, di mana saya di sini akan menyampaikan salah satu hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin, yang artinya bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskannya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Dari hadis tersebut bisa diambil 3 pelajaran. Yang pertama, bertakwa kepada Allah di mana saja engkau berada. Takwa di sini bisa diartikan sebagai berlindung. Berlindung dari apa? Berlindung tentunya dari hal-hal yang sekiranya mengganggu aktivitas kita. Salah satu contoh, kita memakai sandal atau memakai sepatu. Itu artinya kita melindungi telapak kaki kita dari benda-benda tajam yang sekiranya bisa melukai telapak kaki kita. Contoh yang lain, kita memakai pakaian atau memakai jilbab. Itu artinya kita melindungi tubuh kita dari teriknya panas matahari. Kemudian bertakwa kepada Allah, itu artinya berlindung dari siksaan-siksaan Allah, yaitu tentunya siksaan api neraka. Bertakwa kepada Allah bisa dilakukan dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Banyak sekali perintah-perintah dan larangan-larangan Allah yang tertera di dalam Al-Quran. Salah satu perintah Allah yang jelas di dalam Al-Quran yaitu wa aqimis sholata wa atuz zakata, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Kemudian melakukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah kewajiban yang harus kita laksanakan. Kalau kita melaksanakan perintah-perintah Allah itu dengan ikhlas, hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah, insya Allah Allah akan membalasnya dengan pahala. Tetapi sebaliknya, kalau kita melaksanakan perintah Allah itu dengan tidak ikhlas atau dengan rasa yang lain, salah satunya melaksanakan puasa itu karena kita mungkin malu sama tetangga atau malu sesama teman. Nah, kita melaksanakan puasa itu sia-sia, tidak mendapatkan balasan dari Allah, yang kita dapat hanya lapar dan dahaga saja. Kemudian
banyak sekali larangan juga yang terdapat dalam Al-Quran. Salah satunya wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Di situ sudah jelas mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Mendekati zina itu salah satu contoh yang mudah. Berboncengan dengan lawan jenis itu bisa dikatakan sudah mendekati zina. Berboncengan saja tidak boleh, apalagi melakukan hal-hal yang melebihi berboncengan. Kemudian wala tufsidu fil ardi, janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi, kalau kita membuat kerusakan di muka bumi, itu yang kena imbasnya juga diri kita sendiri. Kemudian masih banyak lagi contoh larangan yang lain. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah engkau memakan harta dengan cara yang batil. Nah, di situ jika kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, insya Allah kita akan terhindar dari siksaan api neraka. Kemudian pelajaran yang kedua, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan menghapuskannya. Sebagai manusia adalah mahalul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, yang selalu melakukan kebenaran, itu tidak ada. Karena manusiawinya manusia itu adalah melakukan salah dan dosa. Jika kita melakukan kesalahan, baik kesalahan apapun yang telah kita perbuat, maka segeralah kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan kebaikan, agar keburukan yang telah kita perbuat terhapus dengan kebaikan yang kita lakukan. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang perlu kita perbuat. Salah satunya yaitu apalagi ini di bulan Ramadan, mudah sekali membuat amalan kebaikan. Di bulan Ramadan melakukan amal kebaikan itu pahalanya akan diganjar berlipat ganda. Berinfak, kemudian menyediakan takjil untuk berbuka, kemudian bersedekah. Dan melakukan kebaikan itu tidak harus dengan materi, tidak harus berupa uang, tidak harus berupa harta. Kita bisa melakukan dengan perbuatan-perbuatan yang sekiranya perbuatan baik. Kemudian pelajaran yang ketiga yaitu pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Sebagai seorang yang beriman, marilah kita bergaul dengan sesama manusia, tunjukkan akhlak kita dengan akhlak yang baik. Tunjukkan kepada teman-teman kita bahwa kita memiliki akhlak yang terpuji. Agar senantiasa kita menjadi manusia yang memiliki adab dan memiliki akhlakul karimah. Mudah-mudahan kultum saya ini bermanfaat untuk melaksanakan ibadah kedepannya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.